Pernahkah kalian mendengar nama Takashi Nishiyama? Tapi kalian pasti tahu karyanya. Kalian pasti pernah memainkannya. Dia adalah orang yang menciptakan Street Fighter yang pertama di Capcom. Tapi inilah bagian menariknya. Nishiyama punya visi. Dia ingin membuat game pertarungan yang lebih dari sekedar pukul-pukulan. Dia ingin cerita. Dia ingin drama. Dia ingin nuansa sinematik. Tapi saat itu, Capcom tidak tertarik. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia tidak menyerah. Dia melakukan sesuatu yang lebih gila. Dia keluar dari Capcom. Dia menyeberang ke perusahaan saingan. Sebuah perusahaan kecil yang saat itu belum menjadi raksasa. Perusahaan itu bernama SNK. Dan di sana, dia tidak membuat Street Fighter. Dia membuat sesuatu yang lebih liar, lebih kasar, dan lebih lapar. Dia menciptakan Fatal Fury. Tahun 1991, dunia sedang demam Street Fighter 2. Semua orang membicarakannya. Ryu, Ken, Hadouken. Tapi di sudut-sudut arcade yang gelap, ada mesin lain yang menyala. Mesin berwarna merah terang, Neo Geo. Dan di layar itu, ceritanya berbeda. Fatal Fury, atau di Jepang dikenal sebagai Garou Densetsu, legenda serigala lapar, bukan tentang turnamen bela diri biasa. Ini adalah cerita balas dendam, murni dan sederhana. Bayangkan ini, ayahmu dibunuh di depan matamu sendiri oleh seorang mafia penguasa kota. 10 tahun kemudian, kau kembali, bukan untuk piala, bukan untuk uang, tapi untuk darah. Itulah Terry Bogard, itulah Andy Bogard, dan teman mereka, Joe Higashi. Mereka bertiga datang ke Southtown, sebuah kota fiksi yang terinspirasi dari sisi gelap Amerika. Kumuh, berbahaya, penuh grafiti, dan musuh mereka bukan sekedar bos terakhir. Dia adalah G.C. Howard. G.C. Howard itu spesial. Di era itu, bos game biasanya monster atau penyihir jahat. G.C. berbeda. Dia memakai setelan jas rapi. Dia pembisnis. Dia arogan. Dia bisa membalik seranganmu sambil tertawa. Saat kalian melawan G.C., rasanya personal. Kalian ingin mengalahkannya. Dan gameplaynya, Nishiyama membawa ke ide gilanya. Pertarungan tidak hanya terjadi di satu garis. Ada 2 jalur, background dan foreground. Karakter bisa melompat ke belakang untuk menghindari serangan. Rasanya kacau. Rasanya seperti tawuran jalanan, bukan pertandingan olahraga. Dan ada satu fitur yang sering dilupakan orang, co-op. Ya, di Fatal Fury pertama, jika temanmu memasukkan koin, kalian bisa mengeroyok komputer berdua, 2 lawan 1. Curang? Mungkin, tapi di jalanan Southtown tidak ada aturan yang adil. Tapi mari kita jujur, Fatal Fury 1 masih kaku. Kontrolnya berat. Sementara itu, Street Fighter 2 semakin melesat. Capcom adalah raja. SNK hanyalah penantang. SNK butuh sesuatu yang lebih baik. Mereka butuh penyempurnaan. Maka lahirlah Fatal Fury 2 pada tahun 1992. Grafisnya diperhalus, gerakannya dipercepat, dan yang paling penting, roster karakternya ditambah. Dan disinilah SNK membuat keputusan jenius. Mereka menciptakan karakter wanita, bukan sekedar wanita petarung seperti Chun-Li yang disiplin dan serius. Mereka menciptakan seorang kunoichi, seorang ninja wanita yang membawa kipas, memakai baju merah menyala, dan memiliki kepribadian yang meledak-meledak. Mai Shiranui. Mai bukan cuma fan service, dia ikonik, dia kuat, dan dia membuat Fatal Fury punya identitas visual yang tidak dimiliki Capcom. Lalu, SNK melakukan polesan terakhir, Fatal Fury Special. Ini adalah versi penyempurnaan dari Fatal Fury 2. Lebih cepat, combo lebih mudah.
dan Ryo Sakazaki dari Art of Fighting muncul sebagai bos rahasia. Inilah momen di mana SNK Universe mulai terbentuk. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Fatal Fury meledak, sesuatu yang jarang dibahas. Anime. Sebuah film televisi berjudul Legend of the Hungry Wolf ditayangkan, dan itu bagus, sangat bagus. Kita melihat Terry Bogard yang galau, kita melihat kisah cinta yang tragis, kita melihat dia memberikan topinya kepada seorang anak kecil. Anime ini memberikan jiwa pada karakter-karakternya. Tiba-tiba, Terry Bogard bukan cuma sekumpulan piksel yang bisa memukul. Dia adalah pahlawan yang kesepian, The Lone Wolf. Jaket merah, topi trucker, rambut pirang panjang. Terry menjadi maskot, dia menjadi wajah SNK. Kalian tidak bisa membicarakan tahun 90-an yang tanpa membicarakan Terry Bogard yang berteriak, "Are you okay?" Tahun 1995, genre fighting game sudah jenuh. Ada ratusan game tiruan, semuanya punya bola api, semuanya punya Dragon Punch. SNK tahu mereka harus mengubah narasi. Seri Real Bout Fatal Fury dirilis. Sistemnya diubah total, grafisnya menjadi lebih kartun tapi artistik. Batas arena bisa dihancurkan. Jika kau dipukul terlalu keras ke pojok, kau bisa terlempar keluar ring out. Tapi bukan itu kejutan terbesarnya. Kejutannya ada di cerita. Dalam video game, penjahat tidak pernah mati. Bowser selalu kembali. M. Bison selalu bangkit lagi. Joker tidak pernah mati. Tapi Casey Howard, di akhir Real Bout, Terry dan Casey bertarung di puncak Casey Tower. Terry menang. Dia memukul Casey hingga terlempar dari gedung. Tapi Terry mencoba menyelamatkannya. Terry memegang tangan Casey. Dia tidak ingin membunuhnya. Dia sudah melupakan dendamnya. Tapi Casey Howard adalah penjahat sejati sampai akhir. Dia menepis tangan Terry. Dia memilih jatuh. Dia memilih mati daripada diselamatkan oleh musuhnya. Dan dia jatuh. Casey Howard mati. Benar-benar mati. Dalam sejarah game fighting, ini adalah momen langka. SNK membunuh karakter paling populer mereka demi cerita. Tanpa Casey, Shouton berubah. Terry berubah. Dia bukan lagi pembalas dendam. Dia sekarang adalah pelindung. Dan dia mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia mengadopsi anak Casey Howard, Rock Howard. Anak dari musuh bebuyutannya. Dia dibesarkan seperti anaknya sendiri. Ini adalah kedalaman cerita yang tidak dimiliki game lain saat itu. Tahun 1999, dunia sedang bersiap menghadapi milenium baru. PlayStation 1 mendominasi. Grafik 3D seperti Tekken dan Virtua Fighter adalah raja. Game 2D dianggap kuno, pixel art dianggap masa lalu. SNK sedang dalam masalah keuangan yang parah. Neo Geo sudah tua. Tapi tim pengembang Fatal Fury ingin memberikan satu perpisahan terakhir. Sebuah surat cinta. Mereka merombak segalanya. Mereka membuang semua karakter lama. Andy hilang, Joe hilang, Mai hilang. Hanya satu yang tersisa, Terry Bogard. Rambut panjangnya dipotong pendek, topi merah ikoniknya hilang, rompi merahnya diganti jaket bomber coklat. Dia terlihat lebih tua, lebih tenang, lebih matang. Game ini berjudul Garou: Mark of the Wolf, dan protagonisnya bukan lagi Terry, tapi Rock Howard. Rock adalah perpaduan sempurna. Dia punya jurus bola energi Terry, tapi dia punya bantingan brutal ayahnya, Casey Howard. Dia adalah konflik batin yang berjalan. Secara visual, game ini adalah puncak dari animasi 2D. Perhatikan animasinya, cara baju mereka bergerak tertiup angin, cara mereka bernapas, halusnya gerakan saat memukul. Ini adalah seni. Sistemnya pun revolusioner. Mereka memperkenalkan Just Defense, menangkis tepat di detik terakhir untuk memulihkan nyawa, sebuah mekanik yang nantinya menginspirasi Perry di Street Fighter 3. Game ini sempurna, kritikus memujinya, pemain hardcore memujanya. Tapi itu terlambat. Dunia sudah beralih ke 3D, mesin arcade mulai mati, SNK bangkrut tak lama kemudian. Garou: Mark of the Wolf menjadi sebuah legenda urban, sebuah mahakarya yang datang di waktu yang salah. Ceritanya berakhir menggantung.
Rock Howard pergi bersama pamannya yang jahat, Kane. Terry mengejarnya. Layar memudar menjadi hitam, dan selama 20 tahun, layar itu tetap hitam. Fatal Fury menghilang. King of Fighter mengambil alih panggung. Terry Bogard masih ada, tapi dia hanya menjadi salah satu dari puluhan karakter di game lain. Dia menjadi tamu, tapi semangat itu tidak pernah mati. Penggemar tidak pernah lupa. Mereka terus membicarakan Mark of the Wolf. Mereka terus bertanya, kapan sequelnya? Apa yang terjadi pada Rock? Terry Bogard menjadi duta besar SNK. Ketika dia muncul di Super Smash Bros. Ultimate pada tahun 2019, internet meledak. Jutaan anak muda yang tidak pernah main Neo Geo bertanya, siapa pria bertopi keren ini? Dan generasi tua tersenyum sambil berkata, itu adalah legenda. Kehadiran Terry di Smash Bros. Bukan sekedar cameo, itu adalah peringatan bahwa sang serigala belum tidur. Dan akhirnya, setelah lebih dari 2 dekade menunggu, SNK mengumumkan Fatal Fury City of the Wolf. Sequel yang dianggap tidak mungkin terjadi. Cerita yang tertunda selama 20 tahun akhirnya dilanjutkan. Kenapa? Kenapa game tua ini masih relevan? Karena Fatal Fury bukan sekedar menghafal tombol. Ini tentang perjalanan. Dari seorang anak yatim piatu yang ingin membalas dendam, menjadi pahlawan kota, menjadi seorang ayah angkat, dan akhirnya menjadi seorang legenda yang mewariskan apinya ke generasi berikutnya. Nishiyama benar, dia tidak membuat game, dia membuat sebuah saga. Mortal Kombat punya kebrutalan, Street Fighter punya presisi, tapi Fatal Fury punya hati. Jadi, apakah kalian siap kembali ke Southtown? Karena serigala-serigala itu masih lapar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di ring berikutnya.